Saat kain penutup jenazah dibuka, tiba-tiba wajah Pok Parni berubah hitam legam menyerupai kerah. Rasa tak percaya seketika itu menyeruak. Para keluarga almarhumah dan beberapa orang pelayat yang menyaksikan kejadian itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, kenapa wajah Simbok bisa seperti ini? Sebegitu besarkah dosa yang pernah ia perbuat? Segudang pertanyaan muncul dari benak beberapa orang warga yang menyaksikan kejadian itu. Apa yang terjadi dengan Mbok Parni? Mungkinkah ini akibat perbuatannya semasa hidup? Oke guys, jumpa lagi bersama Rio Ivana Channel. Apa kabar untuk Anda di kesempatan hari ini? Cerita-cerita menarik bakal dihadirkan untuk Anda semuanya. Mungkin lagi beristirahat atau juga untuk Anda yang lagi sedang beraktivitas. Oke guys, tetaplah di Rio Ivana Channel. Jangan kemana-mana, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, jom kita simak. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Mungkin itu julukan yang tepat untuk disandang oleh Mpok Parti ya. Kita sebut aja Pok Parti ya. Pasalnya sejak muda wanita kelahiran Jawa Tengah ini dikenal sebagai sangat gemar untuk bergosip, menggibah gitu ya, mengolok-ngolok, mencibir, mengejek, menghina, pokoknya banyak deh, dan serta mengadu domba. Dan segudang perbuatan tercela lainnya. Tak terhitung beberapa banyak orang yang sakit hati ini karena kelancangan lidahnya. Mulut wanita ini tak pernah diam ketika melihat kekurangan orang lain. Pemarah dan suka memaki-maki kepada orang lain tanpa melihat alasan yang jelas merupakan watak, sifat atau tabiat ya dari si Mbok Parti ini. Ia tidak menyadari bahwa di usianya yang makin senja bukannya memperbanyak takarub atau mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah, malah makin mengumbar nafsu syaitannya. Meski Mbok Parti dikenal rajin hadir di berbagai majelis taklim, namun ajaran tentang etika hidup bertetangga tak pernah membekas dalam perilaku sehari-hari. Lidahnya begitu ringan mengeluarkan ucapan-ucapan kotor kepada siapa saja yang dilihatnya mempunyai cacat atau kekurangan. Hingga saat akhirnya Allah menimpakan azab kepadanya. Kisah ini terjadi pada saya di Jawa Tengah sekitar tahun 90-an. Mungkin karena mulutnya lancipnya ini ya, bibir tipis, mulut lancip, udah deh. Sudah seminggu lamanya tubuh Mbok Parti berbaring lemas di atas pembaringan. Seluruh anggota tubuhnya seakan-akan tidak mau untuk digerakkan. Sakitnya sebenarnya berawal dari sebuah kecelakaan kecil saat ia pulang dari sebuah majelis taklim. Hari itu desa tempatnya tinggal usai diguyur hujan yang cukup deras. Kebetulan waktu itu baru memasuki musim penghujan. Jalan desa yang masih beralaskan tanah itu menjadi licin, genangan air terhampar di mana-mana. Saat Mbok Parti menapaki jalan desa yang licin itu, tiba-tiba tubuhnya terpelanting ke tanah. Kejadian tersebut mengakibatkan kakinya terkilir sehingga ia tidak mampu berjalan normal. Mulanya Mbok Parti menganggap kecelakaan ini hanya cedera ringan saja. Namun lama-kelamaan guys, penyakitnya tuh makin lama makin parah. Bahkan tidak hanya kaki, seluruh anggota tubuhnya terasa amat sakit. Stamina tubuhnya makin hari kian merosot. Rasa perih dan nyeri pun makin meradang. Sebagaimana para penduduk desa umumnya, bila ada seseorang yang terjatuh dan kakinya terkilir, biasanya hanya ditangani oleh seorang tukang pijat dan langsung sembuh. Hal ini pun telah diupayakan oleh Mbah Kliwon, suami Mbok Parti. Sudah beberapa tukang pijat didatangkan untuk menangani penyakitnya yang diderita oleh Mbok Parti. Namun tak ada perkembangan. Malah rasa sakit dan nyeri tersebut makin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tentu saja hal ini membuat Mbah Kliwon makin kebingungan. Biasanya kalau sudah ditangani oleh tukang pijat, hanya keseliu saja bisa sembuh. Ini wong sudah didatangkan banyak tukang pijat kok malah nggak sembuh-sembuh. Bingung aku. Begitulah gerutuk Mbah Kliwon. Hari demi hari sakit yang diderita Mbok Parti makin meradang. Tubuhnya makin lemah, helaan nafasnya mulai tersendat-sendat. Detak jantungnya makin tak beraturan.
Walaupun berbagai pengobatan alternatif sudah banyak diusahakan, namun hasilnya zong alias nihil. Begini saja Pak, sebaiknya si Mbok dibawa ke rumah sakit saja. Siapa tahu penanganannya lebih bagus. Ucap Tugio, anak tertua Mbok Parti. Ya le bapak sih man kue aja lah. Sahut Mbak Kliwon mengiyakan pendapat Tugio. Lalu mereka segera membawa Mbok Parti yang sudah lemah tak berdaya ini ke rumah sakit terdekat. Dengan penanganan medis, mereka berharap agar Mbok Parti bisa disembuhkan berapapun biayanya. Sebenarnya Mbok Parti hanya terkilir biasa, namun terjadi pembengkakan pada kakinya. Ucap dokter kepada keluarga Mbok Parti usai melakukan diagnosa. Tolong ya dok, gimana caranya agar si Mbok lekas sembuh seperti sedia kala? Pinta Tugio dengan napas menghibah. Ya insya Allah kami akan mengupayakan sekuat tenaga untuk menangani. Namun kami hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangan. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan sembuh atau tidak Mbok. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa ya, jawab dokter. Meski tergolong sebagai rumah sakit teladan, namun segala upaya yang dilakukan oleh para medis sana tak mampu memberikan perkembangan apa-apa bagi penyakit si Mbok ini. 1 minggu sudah Mbok Parti terbaring di rumah sakit. Entah berapa rupiah yang sudah mereka keluarkan, namun tak ada tanda-tanda yang mengembirakan. Para dokter rumah sakit itu akhirnya angkat tangan, lalu menyarankan agar Mbok Parti dibawa pulang. Mohon maaf Pak, kami sudah berusaha dengan segala kemampuan kami untuk mengupayakan kesembuhan bagi Mbok Parti. Mungkin Allah belum mengizinkan. Sebaiknya Mbok Parti dirawat di rumah aja, agar tidak terlalu banyak menelan biaya, ucap dokter ketika itu. Tidak apa-apa dok, mungkin ini ujian dari Allah agar kami lebih banyak bersabar, ucap Mbah Kliwon suami Mbok Parti. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak ada tanda-tanda kesembuhan bagi penyakit yang diderita Mbok Parti. Siapa nyana kaki terkilir dan bengkak akibat terpelanting di tanah licin, berujung pada matinya jaringan sel-sel dalam tubuh Mbok Parti. Mungkin sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa penyakit yang diderita Mbok Parti tidak bisa disembuhkan kembali. Walaupun berbagai macam cara dan usaha telah ditempuh oleh para keluarganya, baik melalui cara medis ataupun pengobatan alternatif. Perih, ngilu, aku sudah tidak tahan lagi. Rintih Mbok Parti dengan mata melotot menahan sakit yang luar biasa. sabar ya Mbok, jangan begitu, banyak-banyaklah nyebut Mbok, ucap Mbak Kliwon sang suami. Para keluarga pun akhirnya berinisiatif untuk membaca surat Yasin guna memperlancar kepergian Mbok Parti. Setelah mengalami sekarat selama beberapa hari, tepat ba'da zuhur, Mbok Parti menghembuskan nafas terakhir. Air mata duka pun mengucur deras dari pelupuk mata suami, anak-anak, dan juga kerabat almarhumah yang sebelumnya sudah pasrah. Siang itu rumah Mbok Parti menjadi pusat perhatian para penduduk desa. Sosok yang dikenal sangat aktif mengikuti pengajian dan berbagai majelis taklim itu kini terbujur kaku dan membisu. Para pelayat pun berbondong-bondong ingin menyaksikan jenazah almarhumah untuk yang terakhir kalinya. Sudah menjadi kebiasaan para penduduk desa jika terjadi musibah kematian ya, mereka bergotong royong mempersiapkan segala keperluan prosesi pemakaman jenazah, seperti kursi untuk para pelayat, kain kafan, perlengkapan pemandian, keranda, membuat nisan sampai menggali kubur. Sementara itu, Kiai Husin memerintahkan para jamaah pengajian desa untuk berkumpul di rumah Mbah Kliwon. Secara bergantian mereka membacakan surat Yasin dan beberapa surat lainnya di depan jenazah Mbok Parti yang menurut rencana akan disemayamkan besok pagi. Pagi hari yang dinanti pun tiba. Beberapa orang warga terlihat sibuk mempersiapkan peralatan pemandian jenazah. Para petugas pemandi jenazah pun nampak mulai berdatangan. Sementara jenazah Mbok Parti masih terbujur kaku di ruang tamu dengan wajah ditutup kain tipis.
Air dan perlengkapan untuk pemandian telah siap. Segera saja Kiai Husin memerintahkan para putra-putra almarhumah untuk melangsungkan pemandian jenazah karena hari itu sudah hampir siang. Tugio dengan beberapa orang saudaranya membopong jenazah Mbok Parti menuju ke tempat pemandian yang telah dipersiapkan. Saat kain penutup jenazah dibuka, tiba-tiba wajah Mbok Parti berubah hitam legam, menyerupai gerah. Ada bulu-bulu yang mendadak tumbuh di wajah. Rasa tak percaya seketika itu menyeruak. Para keluarga almarhumah dan beberapa orang pelayat yang menyaksikan kejadian itu langsung beristighfar. Astagfirullahalazim. Kenapa wajah Simbok bisa seperti ini? Sebegitu besarkah dosa yang pernah ia perbuat? Segudang pertanyaan muncul dari beberapa orang warga yang menyaksikan kejadian itu. Apa yang terjadi dengan Mbok Parti? Mungkinkah ini akibat perbuatan semasa hidupnya? Wajah Mbok Parti berubah menjadi ketek. Dengan sekejap saja rumah tempat Mbak Kliwon tinggal dipadati oleh ratusan orang yang ingin menyaksikan langsung seperti apakah perubahan yang terjadi pada wajah Mbok Parti. Proses pemandian jenazah pun sedikit terhambat. Saudara-saudara, mari kita sikapin peristiwa yang terjadi pada Mbok Parti ini dengan penuh kearifan. Jangan terburu-buru kita memberikan penilaian negatif kepada seseorang, apalagi kepada almarhumah yang kita tahu sangat rajin menghadiri berbagai pengajian di desa kita. Sekarang beri kesempatan jenazah untuk dimandikan dan juga dikafankan, ucap Kiai Husin menenangkan suasana. Berkat himbauan Kiai Husin, proses pemandian pun dapat dilanjutkan kembali. Tak ada kejanggalan yang terjadi saat jenazah Mbok Parti dimandikan, meski perubahan pada raut wajahnya masih melekat. Begitu juga saat dikafankan dan disolatkan, semuanya berlangsung sebagaimana biasa hingga proses penguburan. Di balik keaktifannya mengikuti pengajian di berbagai majelis taklim, ternyata Mbok Parti banyak menoreh catatan buruk di mata tetangganya. Ia dikenal sebagai orang yang berwatak keras, pemarah, dan suka mengolok-olok tetangganya yang mempunyai kekurangan. Karena sifatnya itu, tak sedikit tetangga yang mengambil jarak dengan Mbok Parti. Mereka takut bernasib sama seperti orang-orang terkena damprat darinya hanya karena persoalan sepele. Kata-katanya yang keluar dari mulutnya selalu membawa merah telinga. Mulutnya lancip sekali ya. Sebut saja Mbok Turkiem, salah seorang petani kecil dan miskin. Karena suatu kebutuhan yang mendesak, ia terpaksa meminjam uang kepada Pak Karto, kerabat dekat Mbok Parti. Pak Karto dikenal sebagai seorang yang murah hati, ramah, dan pandai bergaul dengan masyarakat. Ia sering meminjamkan uang kepada rakyat kecil tanpa ada embel-embel bunga. Banyak di antara warga yang dapat keluar dari himpitan ekonomi karena kepanjangan tangannya. Sudah 2 minggu lamanya Mbok Turkiem belum dapat mengembalikan pinjaman uang kepada Pak Karto, meski berbagai upaya telah dilakukan. Dengan penuh perasaan malu, ia memberanikan diri datang ke rumah Pak Karto untuk meminta waktu pengembalian hutangnya. Berita tentang hutang piutang antara Mbok Turkiem dengan Pak Karto rupanya sampai di telinga Mbok Parti. Apalagi ia mendengar bahwa Mbok Turkiem belum bisa mengembalikan uang pinjaman dari Karto. Dengan emosi yang memuncak, Mbok Parti langsung melabrak dan memaki-maki Mbok Turkiem di depan rumahnya dengan kata-kata yang sangat kotor. Padahal hari itu sedang banyak orang yang sedang berlalu lalang di jalan. Turkiem, bayar dong utang kamu sama Karto, ucap Mbok Parti dengan mata melotot. Mohon maaf, Mbok, saya sudah bilang sama Pak Karto bahwa saat belum punya uang untuk membayar hutang saya. Jangan mentang-mentang Karto baik, kamu enak-enakan gak mau bayar hutang ya. Banyak lagi kata-kata kotor yang keluar dari bibir Mbok Parti. Sementara itu Mbok Turkiem hanya menundukkan kepala dan tidak mampu berucap banyak. Butiran-butiran air mata yang keluar dari pelupuk matanya sebagai reaksi dari ucapan pedas Mbok Parti. Perlu digarisbawahi bahwa Pak Karto ini adalah saudaranya dari Mbok Parti ya. Sebenarnya berbagai usaha telah dilakukan oleh keluarga untuk menyadarkan perilaku Mbok Parti yang buruk itu. Salah satunya adalah menyuruhnya aktif mengikuti pengajian di berbagai majelis taklim desa yang dipimpin oleh Kiai Husin.
Para keluarga berharap jika Mbok Parti mau ikut hadir di majelis taklim, ilmu-ilmu agama akan dapat merasuk ke dalam hatinya. Dengan ini ia dapat menyadari berbagai kekeliruan yang telah dilakukannya. Berkat nasihat dari anaknya, Mbok Parti pun mau ikut berbagai macam kegiatan keagamaan di desa. Dari situlah sejarah keaktifan Mbok Parti di berbagai majelis taklim telah dimulai. Sayang seribu sayang, usaha untuk merubah tabiat Mbok Parti tinggal harapan. Berbagai ajaran tentang akhlak dan etika hidup bermasyarakat tidak pernah masuk ke dalam lubuk hatinya. Hati Mbok Parti keras seperti batu. Padahal batu saja jika terkena air lama-lama akan lunak. Namun tidak dengan hati Mbok Parti yang tetap keras dan mengeras. Ia tidak mau menyadari akan kelakuannya yang buruk, baik buruk di mata manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruk di hadapan Allah karena ia termasuk orang yang tidak mengindahkan larangannya, agar tidak mengolok-olok, mencari-cari kesalahan orang lain dan mengunjing terhadap sesama. Buruk di hadapan manusia karena ia suka menanam benih-benih permusuhan yang dapat mengakibatkan putusnya jalinan silaturahmi. Karena itulah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran keras kepada Mbok Parti berupa penyakit parah yang berujung pada kematian. Dan ketika jenazahnya hendak dimandikan, raut wajahnya pun berubah hitam legam, menyerupai kerah sebagai gambaran orang-orang yang suka mencibir. Kejadian yang menimpa diri Mbok Parti ini kiranya dapat kita jadikan sebagai guru yang terbaik. Guru yang mengajarkan tentang bagaimana bertutur kata yang baik, menghargai keberadaan orang lain dan tidak memandang rendah terhadap sesama. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita masih mempunyai sangkutan dosa dengan orang lain. Oke guys, itu tadi cerita dari teman kita ya. Dan dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya sifat buruk seperti bergosip, gibah, suka menyindir-nyindir, atau dalam kurung mulutnya lancip ya. Mulutnya lancip maksudnya kalau dia berkata suka menyakitin orang gitu ya. Dia mungkin nggak berasa, tapi orang yang dihina itu akan merasakan sakit yang luar dalam. Oke, segini aja Rio menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi please untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Rio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.